Baru tentang bahasa pribumi dan non pribumi, Ustaz. Jadi apakah benar ada konsensus tertulis atau tidak tertulis ketika di awal kemerdekaan atau Orde Baru awal-awal, saya nggak tahu, bahwa saudara-saudara etnis Tionghoa itu diberi label non pribumi karena ketidaksiapan mereka untuk lepas dari RRC atas Dwi Tunggal Kewarganegaraan. Sementara saudara-saudara keturunan dari Arab, Bangla, Keling itu langsung menjadi pribumi, tidak ada kata-kata non-pri yang melekat pada keturunan mereka karena mereka tidak mempunyai Dwi Kewarganegaraan. Oke, makasih. Mungkin perlu bukti sejarahnya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Anda baca notulasi rapat-rapat Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau nggak punya bisa copy di rumah saya punya notulasi lengkap, baik dalam bentuk tulisan-tulisan kalau dulu tulisan para wartawan itu sebelum ada kaset itu, kemudian ketikan dan tulisan tangan lengkap, Nah, kenapa Tionghoa disebut non-pri? Karena mereka diwakili oleh Partai Tionghoa Indonesia menyatakan, kami orang Tionghoa tidak mengenal akan bangsa. Hati orang Tionghoa itu seluas sungai Yangtze, sungai yang paling luas di seluruh muka bumi. Maka bagi kami tidak ada yang namanya bangsa. Maka sekiranya negara ini merdeka, kami akan menjadi warga negara, tapi tidak menjadi bangsa Indonesia. Dan karena ikatan kami dengan negeri leluhur secara budaya sangat kuat, izinkan kami juga masih mengikatkan diri dengan negeri leluhur itu. Maka perkenankan kami memiliki dua kewarganegaraan. Sementara Partai Arab Indonesia, juru bicaranya Abdurrahman Baswedan bercerita, nenek moyang kami dulu datang dari Hadramaut tidak membawa istri. Mereka menikah dengan orang-orang pribumi. Kami ini lahir dari laki-laki Arab dan perempuan-perempuan pribumi. Kami makan tidak lagi dengan daging-daging onta, kami sudah makan dengan makanan-makanan setempat. Yang saya dan kami semua minum adalah airnya Indonesia. Maka sesungguhnya kami adalah bangsa Indonesia. Maka pada tanggal 9 Agustus 1945 BPUPK, aslinya tidak pakai I, belum ada kata Indonesia di situ, atau Dogoritsu Jumbejo Sake, menetapkan suku bangsa Arab adalah suku bangsa asli Indonesia. Itu ditetapkan tanggal 9 Agustus 1945 oleh Badan Usaha Persiapan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Maka kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 55, dari permintaan ini Bung Karno ketemu Chu Enlai, Perdana Menteri RRC, membuat kesepahaman orang Tionghoa di Indonesia harus diberi hak Dwi Kewarganegaraan. Bung Karno mensyaratkan boleh, tapi dia juga warga negara Indonesia harus pakai nama Indonesia. Sebagai warga negara Cina silahkan dia pakai bahasa Cina. Maka dikeluarkan keputusan presiden tahun 55, orang Cina harus memiliki dua nama. Maka misalnya Sudono Salim, itu nama Indonesianya, nama Cinanya Lim Swee Leong. Basuki Cahaya Purnama, nama Indonesianya, bahasa Cinanya singkatannya Ahok. Itu karena itu mereka tidak mau jadi bangsa Indonesia, mereka hanya mau jadi warga negara, itu pun meminta Dwi Kewarganegaraan. Ini semua otentik, ini sejarah kita bisa buka Nah, sampai orang Cina keberatan kalau harus pakai nama Indonesia. Maka seorang tokoh Cina di Jakarta terpaksa berganti nama karena itu peraturan pemerintah,
dia menamai dirinya Kasnawi Karnadipa Negara. Bekas Cina Betawi tukar nama karena dipaksa negara. Jadi sebagai kritiknya terhadap keputusan presiden yang harus dua nama, dia memberi namanya diri Kasnawi Karnadipa Negara. Bekas Cina Betawi tukar nama karena dipaksa negara. Nah, maka muncullah kewarganegaraan untuk Cina itu non free. Kalau Arab free karena sudah diputuskan tanggal 9 Agustus 45. Jadi kalau orang mengatakan Anies itu juga non free, dia berarti nggak ngerti pembahasan undang-undang dasar. Ya politisi kok goblok begitu, maaf itu ya. Katanya Soekarnois, nggak tahu bahwa Soekarno itu sudah menetapkan non free dan diberi hak dua nama. Iki Soekarnois belajar saka Pak Karno bakul bakso, bukan Bung Karno pendiri negara, ya. Keliru. Soekarnoismenya Soekarno tukang beca atau Soekarno bakul bakso. Kalau Soekarno itu pendiri negara, ini aturannya. Goblok menjadi pengikut Soekarno gitu ya. Ya, ini. Maka Soekarno dulu mendirikan partai gambarnya banteng ngamuk, banteng ketaton, maka kepalanya miring gitu. Itu karena itu diambil dari simbolnya Partai Serikat Islam. Dulu SI itu gambarnya banteng ketaton, ya. Ya, kemudian dikelilingi bintang, belakangnya bumi yang diikat dengan tali, ya, dengan tulisan Joyo Kuwoso. Nah, kalau berhasil kita akan berkuasa. Maka PNI ngambil kepalanya, Masyumi ngambil bulan bintangnya, NU ngambil jagat dan talinya. Itu semuanya diambil dari simbolnya Serikat Islam. Maka Cokroaminoto itu disebut Bapak Negara Indonesia. Semua partai politikus ngambil simbolnya dari simbol Serikat Islam. Nggak ada yang tidak. Baru sekarang ini saja karena jajahan Amerika pakai simbol Amerika 3 berlian. Namanya juga Demokrat, ya. Ada yang ngambil dari mana partai ini? Ada yang ngambil dari Timur Tengah namanya Partai Kebangkitan, ya. Itu kan Ba'ats, itu Partai Al-Ba'ats di Irak. Jadi kita ini karena mental jajan nama partai aja harus diimpor gitu ya. Simbolnya diimpor. Sekarang tidak banteng yang ngamuk membela rakyat. Sekarang limosin kelihatannya atau simental. Ya, gambarnya itu gemuk itu. Nah, tidak lagi. Nah, ini satu contoh saja sejarah itu menjadi darah perjuangan gitu ya. Ini semuanya historis. Mereka nggak tahu undang-undang dasar itu ada latar belakangnya tadi. Bukan kita ini memisahkan orang Tionghoa sendiri yang tidak mau menjadi bangsa Indonesia. Sekali lagi, orang Tionghoa sendiri yang menolak dimasukkan sedalam golongan bangsa Indonesia karena mereka merasa lebih tinggi. Maka mereka nggak mau tinggal di kampung-kampung, di desa-desa. Mereka mesti tinggal di kawasan mereka sendiri. Mereka itu merasa tetap sebagai bangsa lebih tinggi dari pribumi. Ya. Coba ada nggak di desa sampean orang Tionghoa yang berbaur dengan masyarakat tinggal di kampung? Ya, itu. Maka mereka nggak mau jadi bangsa Indonesia karena memandang bangsa Indonesia itu rendah, pribumi itu rendah. Maka Tuan Guru Bajang itu di Singapura sama keturunan Tionghoa disebut apa? Tiko, pribumi Tiko. Ya. Istrinya Ahok, Meitan mengatakan, orang pribumi saja itu jadi rakyat saja merepotkan apalagi jadi pemimpin. Ini istrinya Ahok. Mengatakan bahwa rakyat pribumi itu jadi warga aja merepotkan, jadi harus digusur, harus buat repot itu. Apalagi jadi pemimpin. Siapa yang rasis? Ini saya pertanggungjawabkan ini kalau ada yang menggugat di pengadilan. Ya. Saya senang ini kalau sampai diajukan ke pengadilan. Dan orang-orang bodoh yang seakan-akan kritis membela asasi itu seakan-akan lupa sejarah ini, bahwa kita ini telah dihinakan. Ya. Seakan-akan kita yang menegakkan kebenaran ini dianggap rasis, tidak adil. Mereka itu yang rasis, tidak mau menjadi bangsa Indonesia kok. Silakan
kalau mau baca pidato aslinya Ketua Partai Tionghoa secara lengkap, saya punya arsipnya. Anda mau tanya keputusan Presiden tentang dui kewarganegaraan dan wajibnya memakai dua nama, saya punya arsipnya. Ya. Jadi kalau ada pejabat yang mengatakan pidato ini rasis, itu pejabat ya paling tidak paling sekolah yang dia lulus tenan apa ora gitu ya. Ya. Apalagi menganggap dia dari partai nasionalis tenan apa ora iki engko ming nasionalis merek radio nasional gitu ya. Otaknya itu bukan otak nasionalis. Mereknya saja nasionalis, ngomongnya itu kolonialis, imperialis, kapitalis, nekolim, kata Bung Karno, nekolim, neokolonialisme, imperialisme. Ganyang mereka, kata Bung Karno. Ya, kalau ada yang ngomong begitu, saya sebagai penerus Bung Karno, ganyang para pejabat yang mengatakan Anies rasis, ganyang, karena mereka telah menentang Soekarno. Terima kasih.